一双眼睛清澈坚定，能将一切变得纯净。你知道有一种聆听牵动着你的神经，感受到与你的距离，有种感情叫做懂，有种心动叫做得，有种默契叫做中，有种信任叫做宠，有种快乐叫做疯，有种分离叫做痛。就在那一刻，世界安静了，你不是我的朋友，你是另一个我。就在那一刻，世界安静了，你是我的朋友，是另一个我。有种感情叫做懂，有种心动叫做得，有种默契叫做中，有种信任叫做宠，有种快乐叫做疯，有种分离叫做痛。就在那一刻，世界安静了，你不是我的朋友，你是另一个我。就在那一刻，世界安静了，你是我的朋友，是另一个我。就在那一刻，世界安静了，你不是我的朋友，你是另一个我。就在那一刻，世界安静了，你是我的朋友，是另一个我。 Shalom saudara, renungan hari ini saya menyajikan saudara-saudara tadi sebuah video yang sebuah cerita dari China, di mana perbuatan baik seekor hewan bisa menggugah hati kita untuk bersimpati. Dan juga saya percaya saudara-saudara yang tonton tadi juga boleh mengalami terharu ya, bagaimana melihat kesetiaan daripada anjing itu yang dimulai ketika anjing itu merasakan diterima dan dia mengalami namanya perbuatan baik daripada ibu tua yang akhirnya menjadi tuannya seumur hidupnya, bahkan mati di atas tanah kuburan tuan yang sudah berbuat baik kepadanya. Saudara-saudara perlu mengerti kembali dan sekaligus mengingatkan bahwa hewan itu tidak memiliki kekekalan. Namun dari video yang kita barusan lihat tadi, kita bisa melihat ternyata hewan pun juga bisa melakukan
perbuatan baik. Garis bawahi bahwa satu-satunya makhluk di bumi yang kekal itu adalah manusia, saudara dan saya. Kalau untuk hidup yang fana atau hidup yang sementara ini, saudara-saudara, kita melakukan banyak hal untuk mencapai kebahagiaan di masa depan atau di hari tua. Semisal kita dari muda sekolah tinggi, akademisnya bagus, kita punya harapan dengan umur 40 kita sudah mapan begitu. Sehingga usia kita setelah 40 atau 50 ya kita sudah bisa hidup mapan atau menikmati hasilnya. Toh saudara-saudara, menikmati hasilnya itu tidak lama, saudara-saudara. Semua kita ini akan ada tiba di ujung jalan. Kalau misal saudara-saudara hari ini umurnya 50 tahun, itu diibaratkan kalau matahari terbenam jam 6, saudara-saudara, ini secara umum ya, tapi ada yang bisa lebih cepat, ya kalau lebih lama itu anugerah. Kalau diumpamakan umur manusia sudah 50 tahun, itu seumpama jam 4 sore. Saudara-saudara, ya, jam 6 matahari terbenam. Berapapun umur kita, bahkan kadang-kadang ada yang lebih muda, orang meninggal umur 20, 10 tahun, 8 tahun, dan bahkan masih kecil. Saudara-saudara sekalian, kenapa kita tidak memikirkan, mempersiapkan hidup kita yang akan datang, yang jauh lebih daripada sekedar 70 tahun normal di dunia ini. Ya, saya terus mengingatkan saudara-saudara bahwa perjalanan hidup kita ini, kita menuju daripada ujung jalan ini. Dan kalau saudara-saudara hari ini sudah percaya Tuhan Yesus, dengan segala doktrinasi yang kau yakini, apapun pandangan saudara-saudara latar belakang teologi kita, satu ujiannya, pernahkah saudara-saudara mengalami sebuah keadaan yang genting yang di sana menyangkut hidup dan mati? Ataukah saudara tiba-tiba mengalami serangan jantung atau eksiden dan itu kritis di sana? Atau tiba-tiba perasaan saudara tidak enak? Bagaimana perasaan saudara? Kalau saudara orang Kristen dalam kondisi itu dan ada alarm dalam hatimu, perasaan takut, sebetulnya saudara-saudara itu belum percaya. Ini kita bicara bukan tentang kefanaan, tapi bicara soal kekekalan. Sebab di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Ketakutan di sini adalah bukan ketakutan nggak bisa makan, nggak bisa bayar kontrakan, nggak bisa bayar cicilan sepeda motor atau apa saja. Bukan. Yang kita mau bicara bahwa keberanian kita percaya kepada Tuhan itu di balik tubuh yang fana ini atau di balik kubur. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kalau saudara-saudara pernah mengalami, ada yang memang gak pernah mengalami atau langsung meninggal gitu ya, tapi pernah mengalami dan saudara takut banget, atau kasar bahasa gamblangnya takut mati, atau takut untuk mati, atau belum siap mati. Dan memang manusia tidak akan pernah siap mati. Tapi masalahnya adalah kalau engkau punya alarm, tiba-tiba suasana genting, engkau ada rasa takut, berarti sebetulnya engkau belum percaya secara penuh atau belum sempurna dalam kasih. Apapun doktrin saudara-saudara, mau Taurat murni, mau full grace murni, mau apa saja, mau saudara mixing apa saja, ujiannya adalah alarm di hati saudara-saudara sekalian. Itulah sebabnya saudara-saudara kita perlu bertumbuh terus ya. Memang setiap orang pasti meninggal dan itu adalah jatah yang tidak mungkin ditolak. Tapi kan tidaklah salah kalau kita mempersiapkan diri dengan baik. Sehingga saya punya keyakinan dan percaya martir-martir Tuhan waktu mati atau menjelang maut, dia tidak mengalami ketakutan. Karena ada sebuah pintu damai sejahtera, pintu pengharapan yang dibukakan. Dan di sana dia menaruh
harapnya kepada kekekalan, sehingga kesakitan sementara manusia kedagingan dikalahkan oleh sebuah harapan damai sejahtera yang besar. Renungan hari ini saya beri tema ringkas, sederhana sesuai dengan video yang saya sajikan tadi, yaitu berbuat baik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Di dalam Engkau kami menuju kepada kesempurnaan. Dan barang siapa takut, mereka tidak sempurna dalam kasih. Oleh sebab itu, segala sesuatu berproses dan kami perlu belajar. Hari ini kami mau belajar bagaimana kami bisa mengikut Engkau, sehingga di sisa umur kami ini, kami belajar, percaya, dan menaruh harap dan kasih kami sempurna di dalam Engkau. Tentu di sini ada pengorbanan kami, yaitu kami mau mengikut Engkau secara benar. Roh Kudus, tuntunlah kami berjalan di dalam kehendak Tuhan. Amin. 1 Petrus pasal 3 ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Tuhan. Setiap orang-orang benar itu akan diperlengkapi dengan perbuatan-perbuatan baik. Saya tahu dalam iman kekristenan sebagian orang agak anti dengan istilah-istilah perbuatan baik, karena mereka selalu mensinonimkan kata perbuatan baik upaya supaya diselamatkan. Tentu saya, saudara-saudara, tidak menyampaikan itu di sini, tetapi saya mau katakan bahwa di dalam setiap pribadi orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, mereka akan diperlengkapi dengan perbuatan baik. Itulah sebabnya kita betul-betul harus memiliki kerelaan untuk mengenakan kehidupan Tuhan Yesus. Janganlah pelit-pelit, janganlah pembenci, janganlah kita hanya sekedar mulut manis tapi tidak mengenakan kehidupan Tuhan Yesus, mengampuni, termasuk dalamnya berbuat baik. Berbuat baik artinya bukan hanya sekedar mengampuni musuh-musuhmu, tetapi di mana engkau berjumpa dengan sesamamu. Kata sesama di sini bukan berarti, saudara, misalnya contoh, engkau ngefans dengan orang di luar negeri, lalu ketika mereka susah gitu, lalu engkau mau berlomba-lomba berdonasi. Ya, bisa. Tetapi kata sesamamu itu bicara bukan yang jauh, saudara-saudara. Tapi kata sesamamu adalah orang-orang yang kita jumpai. Karena di dunia ini ada sekitar, sekarang sudah mencapai 8 miliar manusia. Ya, kalau di Balikpapan ini, saudara-saudaraku, jumlah penduduknya sudah sekitar 750.000 sekian. Ya, kemarin kita baru melewati pemilu, dan pemilu itu daftar pemilih tetap atau DPT sekitar 380-400 ribu yang masuk dalam DPT saja. Nah, saudara-saudara, dari katakanlah saya di kota Balikpapan stay 700 ribu, itu kan tidak semua saya bisa berjumpa secara detail orang itu jumlah genap. Mungkin hanya ribuan saja yang akhirnya saya bisa bertemu. Itulah sesama. Jadi kata sesama adalah orang-orang yang kita memang bertemu langsung di depan mata kita. Mungkin kita jalan, kita ketemu orang yang susah, kita jalan bertemu orang yang tidak mampu, dan memang kita punya kesempatan untuk ambil bagian di sana. Lakukanlah, saudara-saudara. Karena jangan kita berpikir yang secara terlalu tinggi. Saya nggak perlu berbuat baik lah. Apa yang dia tabur dia tuai sendiri. Tidak, saudara-saudaraku sekalian. Setiap orang yang sudah memperoleh kemurahan, hendaklah mereka memberikan kemurahan. Kalau kita melihat kisah tadi sangat menyentuh. Kenapa? Seorang ibu tua yang sederhana, mungkin dia sudah tidak punya siapa-siapa, tapi dalam dirinya ada hati, perasaan yang ketika melihat ada hewan yang terluka, dia tolong tanpa pamrih.
Jadi dari perbuatan baiknya itu, rupanya hewan saja bisa merasakan kebaikan dan membalas budi. Bicara soal membalas budi, kalau saudara bisa connect dengan kata membalas budi, maka ingatlah Tuhan Yesus sudah mati ganti dosa-dosamu. Hidupku dan hidupmu sekarang bukanlah milik kita sendiri lagi. Oleh sebab itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Kita bukan hewan yang mati selesai. Makanya Rasul Paulus pernah berkata, itu menyinggung kepada jemaat di Korintus. Mereka dikatakan oleh Rasul Paulus, kamu jangan seperti mereka yang berkata, mari kita makan minum hari ini dan besok kita mati. Seolah-olah menunjukkan bahwa hidup ini ya makan minum mati dan selesai. Tetapi manusia ini kekal. Mati itu hanya sementara atau perpindahan pada kehidupan yang sebenarnya. Apakah nanti kita mendapat hukuman kekal ataukah kemuliaan kekal? Dan ujiannya adalah hari ini. Jadi saudara, saya tidak bicara soal orang beragama termasuk orang Kristen. Tetapi kalau engkau memiliki benih Tuhan Yesus dalam hidupmu, engkau disertai dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka salah satu adalah engkau akan diperlengkapi dengan perbuatan baik. Perbuatan baik ya bisa macam-macam, termasuk menolong orang lain, mengampuni. Ini hal yang sangat basically ya. Seperti misalnya orang Kristen bicara banyak hal yang tinggi-tinggi, tapi kadang-kadang kita melupakan yang sederhana, itu berdoa. Sama, kita kadang bicara hal yang kerajaan surga tingkat keberapa gitu saudara-saudara, iman dimensi keberapa gitu. Tapi ada satu hal yang sederhana, kalau engkau tidak mengampuni dosa orang lain, maka dosamu pun juga tidak diampuni. Itu termasuk dalam bagaimana kita tahu siapa kita. Kita orang sudah ampuni oleh Tuhan, maka jangan mengingat-ingat lagi, jangan menyimpan kesalahan orang lain dalam hatimu. Itu juga termasuk perbuatan baik. Karena apa? Tuhan juga berkenan dengan korban-korban seperti itu, yaitu berbuat baik, bisa mengampuni orang yang jahat kepada kita, kita bisa tersenyum kepada dia. Itu kan perbuatan baik. Orang mungkin tidak percaya Injil yang kau sampaikan, Yesus mati kayu salib untuk dosa semua manusia. Tetapi orang bisa melihat hidupmu dan sehingga mereka berkata, orang ini berbeda. Dan saya punya banyak kesaksian, ada orang-orang ikut kepada saya bukan karena awalnya percaya atau terima Tuhan Yesus. Dia ikut kepada saya, membuka hatinya, saya bisa menjembatani kabar baik lewat kesaksian hidup saya. Makanya Rasul Paulus berkata, ikutilah teladanku. Mari semua hamba-hamba Tuhan, mari semua anak-anak Tuhan, kita jadi eklesia, membawa terang, membawa Tuhan, termasuk perbuatan baik. Tinggalkan amarah, tinggalkan kebencian, karena setiap manusia akan ada di ujung jalan. Kalau hewan saja bisa berbuat baik, saya percaya saudara-saudara, kita jauh dan bahkan sempurna di dalam kasih. Maka kita bisa setia kepada Tuhan, menanggalkan hal-hal yang fasik dan mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Engkau dan saya didapati setia oleh Tuhan. Ini renungan hari ini, sekaligus ini doa saya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Terus hiduplah oleh iman. Shalom.